loh. Selamat malam, Dek. Saya Hayarani Silaren. Saya mau mewawancarai salah satu pedagang daging ayam di Bengkulu Utara. Sebelum saya mewawancarain Adek bisa memperkenalkan siapa namanya? Nama saya Rosa. Biasanya saya membantu ibu saya dalam menjual ayam potong sewaktu saya pulang sekolah. Baiklah, bisa saya langsung tanyakan, Dek? Silakan. Suplai ayam dari mana ya? Suplai ayam yang ibu saya ambil itu biasanya dari luar Bengkulu Utara. Contohnya adalah Agam Makmur. Bagaimana penentuan harganya? Penentuan harga untuk ayam potong itu tergantung bahan baku yang kita beli. Ayam kita beli dari Agam Makmurnya. Setelah itu kita dari permintaan masyarakat. Jika permintaan banyak maka stok juga harus banyak. Jadi kita harus memperhatikan itu. Yang ketiga juga kita perhatikan selera masyarakat mengenai ayam potong. Jika banyak maka harga mungkin bisa kita naiki sedikit demi sedikit. Oke. Bagaimana persaingan harga di pasar Ketaun Bengkulu Utara, Dek? Mengenai persaingan harga, karena di pasar Ketaun itu penjual ayam potongnya jaraknya berdekatan, mungkin harganya itu sedikit berbeda, hanya sedikit demi mendapatkan keuntungan. Terus karena juga dekat, jadi persaingannya lebih kompetitif. Oh, berarti penjualan dagingnya itu berdempet-dempetan ya, enggak berpisah. Jaraknya lumayan dekat antara pedagang satu dengan pedagang yang lainnya. Hambatan dalam berdagang menurut Adik apa yang dirasakan Ibu Adik? Hambatannya satu, ketika kita beli ayam dari Agam Makmurnya biasanya tuh harga naik. Terus itu antara pedagang tadi, karena pedagangnya banyak terus jaraknya berdekatan, jadi lebih menjadi hambatan lebih untuk bersaing. Selain itu juga kendalanya dalam mengelola ayam potongnya itu kan dari potongannya, dari kebersihannya dan lain sebagainya. Bagaimana menurut Adik kualitas yang ayam yang diambil Ibu Adik? Kalau kualitas yang saya lihat itu biasanya memenuhi standar untuk konsumen. Jadi benar-benar bagus, kualitasnya kita ambil yang benar-benar sesuai. Selanjutnya, Dek, gimana pengaruh ekonomi keluarga Ibu Adik dengan menjadi penjualan ayam potong di Bengkulu Utara ini? Sejauh ini kebutuhan di keluarga tercukupi dengan baik, kebutuhan pokok terutama tidak terkurangan dan selama ini baik-baik saja. Oke, pengaruh pemerintah setempat terhadap usaha ayam potong di pasar Ketaun gimana ya, Dek? Menurut Adik? Pengaruh pemerintah atau kontribusi pemerintah biasanya di bidang distribusi. Jadi suplai dari Agam Makmur itu untuk distribusi ke Ketaun itu biasanya pakai subsidi pemerintah. Jadi peran pemerintah sebagai penyalur antara produsen di Agam Makmur dengan saya yang ada di Ketaun, memudahkan warga setempat atau penjualan dari pemerintah. Baiklah, bagaimana penjualan daging ayam selama pandemi ini menurut Adik yang dialami kedua orang tua Adik? Selama pandemi mungkin sedikit berkurang karena mungkin pendapatan udah berkurang, dilarang bekerja di luar. Jadi selera masyarakat untuk mengkonsumsi ayam potong
pendapatan kan lumayan besar ke arah penjualan daging ayam potong tersebut. Oke, terima kasih ya Dek sudah selesai saya wawancara. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, analisis ECT dari pedagang ayam yang saya wawancarai. Berdasarkan informasi, pedagang memiliki pasar persaingan sempurna, di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Produk yang cenderung sejenis dan bebas akan halangan masuk keluarnya pasar setahun. Pasar persaingan sempurna, di mana penentuan harga berjalan dengan baik dengan adanya proses tawar-menawar antara pembeli dengan pedagang. Itu sering terjadi. Juga karena mekanisme pasar yang menentukan harganya melalui interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran dengan masyarakat. Penjual dan pembeli sangat mengetahui tentang pangsa pasar dalam tingkat harga yang berlaku di pasar dan meliputi setiap perubahannya. Dalam penyaluran produk berjalan dengan efisien. Sumber bahan produk digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan profit yang maksimal. Terus dan berlangsungnya proses perdagangan selama kondisi pandemi ini sangat berpengaruh karena tingkat pendapatan masyarakat berkurang akibat pekerjaan yang dirumahkan. Banyak konsumen yang memiliki untuk mencari alternatif lainnya dengan mengurangi konsumsi ayam. Komoditas tomat yang didapat berasal dari mana? Dari Curug. Dari Curug. Kalau cara mendapatkan barang dari supplier? Dan ini dari agen. Agen. Pengepul. Tunjukkan dia. Apakah supplier mengirim atau mengantar sendiri barang? Apakah pasokan komoditas tomat selalu tersedia? Kalau tidak, pada momen yang seperti apa komoditas tomat pasokannya berkurang atau tidak? Selalu tersedia. Apakah barang yang didapat perlu diorder dulu ke pengepul atau pengepul sendiri mengantar tanpa koordinasi? Pengepul sendiri mengantar tanpa koordinasi. Bagaimana sistem penetapan harga komoditas tomat? Tidak tentu. Sesuai dengan situasi pasar. Apakah ada lembaga atau instansi yang mengatur? Tidak. Apakah ada hambatan dalam proses jual beli? Jika ada, apa saja hambatannya? Tidak ada apa-apa. Tidak ada. Bagaimana sistem penjualan komoditas tomat dan berapa harganya? Menurut situasi Per kilo. Sekilo berapa? Sekilo turun. Tergantung pasaran. Pasar. Bagaimana persaingan yang terjadi antar penjual komoditas tomat yang sama dalam pasar di sini? Nah, 3.000, 2.000. Ini apa persaingan tidak bersaingan. Tidak ada berapa? Tidak. Hanya 3.000, 2 ya yang bayar. Apakah pedagang baru 3.000. di sini bebas atau mudah untuk masuk bebas misalnya Bebas. berdagang? Bebas. Bebas. Oke, terima kasih. Sama-sama. Boleh nanya? Bagaimana pendapat Mbak tentang komoditas tomat yang dijual di pasar ini? Kualitasnya bagus, harganya juga terjangkau untuk masyarakat. Bagaimana pelayanan yang didapat dari penjual? Pelayanannya sangat ramah. Ramah. Ya, makasih ya.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan di pasar harian tadi terhadap komoditas pedagang tomat, adapun analisis SCP-nya yang pertama yaitu struktur. Struktur dari pasar ini adalah perfect competition karena dalam pasar ini terdapat banyak penjual dan banyak pembeli serta barangnya bersifat homogen. Dan di sini juga tidak terdapat hambatan untuk masuk ke dalam pasar ini karena setiap orang berhak atau mudah untuk masuk dan juga mudah untuk keluar dalam pasar tersebut. Sedangkan dalam kelembagaan, secara umum komoditas tomat di pasar harian ini tidak ada kelembagaan dalam menaungi pemasaran. Pedagang langsung mendapat barang dari pengirim yang telah bekerja sama dan terdapat kesepakatan atas keduanya. Sedangkan yang kedua yaitu conduct atau perilaku pasar. Dalam sistem pasar ini, harga ditentukan tergantung pada situasi pasar, jadi tidak tentu. Sedangkan yang ketiga, kinerja pasar atau performance. Margin pemasaran menunjukkan selisih antara harga beli dan harga jual pada komoditas tomat yang dilakukan dalam pemasaran. Semakin tinggi harga beli dan harga jual, maka semakin tinggi pula margin pemasaran. Terima kasih.